Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan, saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Matius pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara, umat Tuhan yang dikasihinya, hidup dan kehidupan kita selalu akan berlangsung dalam 2 dimensi, atau bahkan 3 dimensi. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Firman ini mengingatkan kita 2 dimensi itu, hari ini dan yang akan datang. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid tentang bagaimana caranya merasakan bahagia. Merasakan bahagia itu ketika melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita hari ini, termasuk di dalamnya konsekuensi dari yang kita lakukan. Barangkali hari ini kita menghadapi situasi berat. Barangkali kita sedang menjalani kehidupan dengan pekerjaan. Barangkali kita sedang menghadapi situasi yang sama dengan orang lain karena wabah corona. Tetapi berbahagialah, itu yang dikatakan Tuhan. Ketika engkau mempunyai hati, mempunyai iman, mempunyai budi yang baik untuk melakukan, untuk menerima, untuk menghadapi setiap persoalan hari ini dengan baik. Karena buah dari apa yang kita lakukan dengan baik dalam situasi apapun yang kita hadapi hari ini, maka seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang berduka cita akan memperoleh penghiburan. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak Tuhan, apapun buah yang nanti akan kita terima, kalau hari ini, ketika kita melakukannya dengan benar, dengan baik, dan khususnya seperti yang dikehendaki Tuhan, maka kita akan memperoleh apa yang menjadi kebutuhan, apa yang kita lakukan hari ini. Maka berbahagialah hari ini ketika engkau harus melakukan pekerjaan
ketika engkau menghadapi peristiwa hidup yang berat, ketika engkau menjalaninya, mungkin dengan terseok-seok. Tetapi ketika kita tetap dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Semoga kita berbahagia hari ini, karena buahnya nanti akan kita rasakan melalui kebenaran hidup dan buah-buah sorgawi yang Tuhan berikan bagi kita. Amin.